akhirnya ketemu ya sama the man behind the gun-nya M-Block. Dari situ sama plus ini kalau lihat tadi memang kelihatannya kuat, tapi di beberapa bagian kita tuh melakukan penguatan struktur kayunya supaya ya lebih aman lah. Yang penting lagi siapa yang buat? Nah ini kayak ini kan, ini ternyata dari suku Baduy gitu sih. Kayak gini. Jadi semua nanti produk tuh ada seperti ininya. Ah ini dia nih Lira. Gimana Ra? Udah selesai belanjanya? Belum nih, tadi aku habis ketemuan sama Mas Jacob. Jadinya aku lupa deh mau belanja. Sekarang kamu temenin aku aja yuk belanja. Ayo boleh. Sobat Iwa, sekarang aku udah ada di M-Block Market, toko kelontong indie yang menyediakan berbagai macam produk lokal. Nah, M-Block Market ini dulunya gudang penyimpanan milik Peruri, tapi sekarang sudah disulap menjadi market yang keren. Aku juga udah janjian sama Mas Jacob, mau ngobrol-ngobrol. Mas Jacob itu yang ngedesain M-Block Space dan M-Block Market. Nah, ya dia udah di situ tuh. Yuk kita samperin. Halo Mas Jacob. Lira, apa kabar? Wah, seneng banget akhirnya kesini ketemu ya sama the man behind the gun-nya M-Block. Katanya ada temennya, mana? Iya, teman aku tuh lagi di Union Well, lagi nyari jaket katanya. Oh, masih keliling-keliling, oke. Nah, Sobat Iwa, ini nih Mas Jacob, Building Director dan arsitek yang menyulap kawasan M-Block Space. Langsung aja yuk kita tanya-tanya, Mas, sebenarnya Building Director tuh apa sih, Mas? Oke, jadi Building Director itu orang yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya kegiatan gedung di sini, termasuk tenan-tenannya dan juga masalah teknisnya gitu ya. Dia yang bertanggung jawab begitu. Mas. Yuk, kita lihat. Nah, Mas, jadi gimana sih kok bisa kepikiran untuk bikin sebuah tempat nongkrong dari bekas gudang dan bekas perumahan Peruri? Oke, ya, jadi tahun 2019 itu Peruri memang menawarkan ke kami untuk mengelola atau mengaktifkan tempat ini ya. Karena ini sudah 20 tahun lebih terbengkalai sejak mereka pindah ke Kerawang sebagai pusat produksinya. Nah, kita pikir apa kira-kira yang cocok nih gitu kan. Nah, kok sebagai arsitek nih kok dari dulu tuh pengen banget punya proyek yang temanya adaptive reuse seperti ini. Jadi memanfaatkan bangunan lama dengan fungsi yang kekinian. Nah, itu sih yang kepikiran. Nah, makanya kalau Lira lihat ya, ini ya apa adanya aja. Tadi di depan juga kan rumah-rumah itu ya bentuknya dari dulu begitu aja, cuma mungkin ditambah cat supaya warna-warni ya sesuai karakter tenannya. Nah, ini misalnya jendela-jendela lama ini benar-benar khas bangunan tahun 50-an, juga jendela krep yang atas ini benar-benar khas deh yang pada saat itu gitu. Nah, itu yang sebagai arsitek nih sekali lagi ya ingin menginformasikan ke publik bahwa kita tuh punya loh bangunan-bangunan keren nih sebetulnya. Mungkin orang-orang sekarang nggak sadar kalau ini tuh keren. Memang waktu lihat masih awalnya ya penuh dengan sampah-sampah atau belukar begitu, orang nggak ngeh. Tapi sebetulnya ini adalah harta karun loh. Kalau di luar negeri kan banyak bangunan seperti ini gitu ya. Terus movementnya dari M-Block Space ini seperti apa sih, Mas? Movement ya, jadi karena lahan terbatas, itu kita yang pasti tidak bisa menyediakan mobil yang banyak tuh parkir ke pengunjung. Nah, benar-benar terbatas, sekalian aja ditiadakan itu. Kenapa? Saya pikir lebih baik kalau kita memberikan spesial untuk pejalan kaki. Kan di Jakarta kita tahu ruang untuk berjalan kaki itu paling nggak 2 tahun lalu ya, itu susah sekali. Lalu Jakarta udah terkenal sebagai kota yang terpolusi 3 besar lah di dunia gitu. Nah, mungkin dengan tidak adanya mobil, ya paling nggak kita sedikit memberi kontribusi supaya tidak menambah beban polusi itu. Gitu. Itu movement pertamanya ya. Movement kedua nih soal cashless. Kita kan tahu sekarang memang serba digital. Tapi kalau Lira
nggak tahu sadar apa enggak ya, tapi Peruri itu adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia. Harusnya kan mereka mencetak uang. Jadi sebetulnya ini sangat kontradiktif gitu ya. Tapi Peruri berbesar hati karena memang sekarang zamannya digital kan. Jadi kita cashless, bukannya juga mau sok-sokan tren, tapi itu mencerminkan manajemen yang terbuka gitu ya. Nah, ada lagi movement ketiga tuh, nah ini yang penting, kita mengusung produk atau brand lokal. Kalau sekarang anak-anak bilang jenama lokal gitu ya. Mulai dari depan tadi mungkin Lira udah lihat ya. Itu toko-toko itu semua itu punyanya anak-anak muda Indonesia, nggak ada brand asing gitu ya. Walaupun ada mungkin komponen yang asing, tapi jenamanya tuh udah lokal semua gitu ya. Nah, di M Block Market nih kalau mau lebih jelas kita lihat aja yuk sana ya. Nih Lira, kita ini dulu yuk, bersentan dulu. Bentar ya. Iya. Nah ini nih kalau mau lihat brand-brand atau produk lokal kita. Keren banget ya Mas. Ya. Nah ini nih Lira, kalau kamu mau tahu ya, ini nih semua tuh produk-produk lokal, UKM lokal, bagus-bagus ini kan packagingnya, juga keren. Ya terutama rasanya dong, harusnya ada coklat, ada snack, ada. Nah ini saya mau kasih lihat, ini misal contohnya ya, ini tuh madu, namanya madu dan laut, dan packagingnya keren banget kan? Keren banget. Ini kalau Rira mau tahu ya, siapa yang buat ini, dia bisa tinggal di scan. Jadi kayak begini. Kita kan prinsipnya ada traceability, locality, wellness. Nah nanti ini kayak ini misalnya ya. Ini jadi ada produknya madu bla 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 bla. Nah yang penting lagi siapa yang buat? Nah ini kayak ini kan. Ini ternyata dari suku Baduy gitu. Ya kayak gini. Jadi semua nanti produk tuh ada seperti ini nggak? Lira bisa lihat langsung gitu ya. Keren banget ya Mas, kayak produk impor padahal produk lokal. Iya benar. Nah Mas, sekarang kita udah di M Block Market nih, yang dulunya gudang penyimpanan Peruri. Tapi sebenarnya konsepnya gimana sih Mas? Kok bisa sekeren ini? Terus aku lihat tadi juga masih banyak jendela-jendela nako. Terus itu emang sengaja nggak dicat atau emang gimana Mas? Iya benar. Jadi ini gudang kebetulan ya, struktur bangunan utamanya tuh struktur utamanya maksudnya itu masih konstruksi kayu. Jadi kayu dari tahun 60-an gitu ya, kayu keras yang memang juga dicat hitam supaya awet gitu ya. Ya masih as it is. Itu yang saya coba pertahankan karena ini karakter gudang beneran gitu ya. Kalau kamu lihat juga ada jendela atas yang kerpiak itu juga tipologi arsitektur saat itu gitu ya, yang membutuhkan cross ventilation itu kan ya dulu itu, makanya dibuat lubang-lubang angin gitu. Nah yang paling penting jadi kami ingin begitu orang datang ke sini sadar ini bukan groceries yang seperti biasa yang modern ya, barangnya sih modern tapi bangunannya tuh bangunan lama gitu ya, gudang, karakter gudang gitu ya. Terus untuk pencahayaannya sendiri gimana Mas? Emang sengaja kebuka aja gitu? Tadi yang lubang-lubang angin itu sudah membantu sekali untuk memasukkan ada sedikit cahaya, tapi tentu saja untuk kenyamanan melihat barang ya kita butuh cahaya buatan sih ya. Juga ada AC, kita kalau lihat nih AC, ada ducting AC. Untuk kenyamanan berbelanja pasti ya butuh lah gitu ya. Berarti konsepnya industrialis ya Mas ya? Nah benar. Industrialis. Jadi wah Lira kayak arsitek nih. Jadi antara jadi di material yang existing kayak kayu ya kayu, beton atau semen ya semen. Terus ini ada aluminium atau metal ya metal. Jadi kita nggak dicat lagi gitu, itu kan karakter industrial banget gitu loh. Dari situ sama plus ini kalau lihat tadi memang kelihatannya kuat, tapi di beberapa bagian kita tuh melakukan penguatan struktur kayunya supaya ya lebih aman lah. Juga atap tuh kita ganti karena waktu itu sudah bolong-bolong, bocor gitu ya. Kita ganti, kita beri pelapis gitu supaya nggak panas gitu, itu ada aluminium foilnya gitu. Oh ya Mas, tuh aku lihat-lihat ada yang jualan juga ya Mas di situ? Oh iya, jadi kita ada beberapa tenan F&B ya, atau makanan. Jadi kalau
misalnya Lira lagi belanja, lapar bisa langsung kesini ada makanan Jepang, Bali, ada burger, ada croissant. Nah, itu yang menarik di atas itu dulunya sih kosong ya, cuma kita manfaatkan juga untuk tenant. Jadi ada itu ada Jakarta Taste, itu snack zaman kini ya. Ada nanti ada kopi di sana juga. Terus, nah yang di sana juga tuh itu kalau Lira lihat tuh itu tuh kantor kita yang di atas itu. Gitu. Modelnya kayak loteng gitu ya, Betul, Mas, lucu ya. etik gitu ya. Terus nih Mas, aku dengar di sini itu kalau produk-produk mau masuk harus melewati proses kurasi. Betul. Sebenarnya apa sih proses kurasi dan produk-produk apa aja yang boleh masuk sini? Oke, saya jawab yang produk dulu kali ya. Kalau produk itu kan macam-macam. Produk utama seperti buah-buahan, sayur, daging gitu ya, seperti groceries lah, ada beras segala, minyak goreng, snack gitu ya. Dan ini ada body care nih. Body care atau skincare kan anak-anak sekarang senang tuh ya. Sampai yang homeware seperti ini, barang-barang interior. Oh iya. Jadi ini kan produk produk untuk interior lah gitu ya. Itu bisa masuk ke sini. Nah, persoalannya kan ada ribuan UKM di Indonesia, harus diseleksi dong. Karena space kita kecil gitu kan, relatif kecil lah. Di kurasi itu, nah kita punya prinsip gini. Itu kalau ada Lira lihat ya, itu ada kata-kata wellness, traceability, locality. Jadi wellness itu kalau makanan harus memenuhi syarat kesehatan, ada BPOM-nya, ya pokoknya misalnya kalau mecin nggak boleh banyak-banyak mecin, nggak tahu kalau Lira mungkin suka kali ya, kan banyak generasi udah lebih orang yang lebih sadar kesehatan, mereka nggak mau kandungan mecinnya lebih banyak gitu ya. Lalu traceability kayak tadi tuh contoh traceability yang tadi saya kasih lihat itu bisa ditelusuri siapa sih pembuatnya, UKM itu siapa sih gitu ya. Nah itu, lalu locality, kandungan lokalnya seberapa banyak, jangan cuma brandnya aja nama Indonesia atau brand Indonesia, tapi sebenarnya komponennya itu banyak dari luar. Nah itu juga ada angka tertentu yang kita sebut layak produk lokal sampai persen tertentu lah gitu. Itu yang kurasi itu begitu. Wah, detail dan komplit banget ya Mas penjelasannya Mas Jacob ini. Tapi yang paling menurut aku paling penting adalah idenya itu sih Mas, yang luar biasa keren. Selamat ya Mas, sekarang anak Jakarta punya tempat nongkrong yang gak kalah beken dari zaman melawai. Makasih banyak juga udah mau berbagi sama Sobat Iwa TV Mas. Oke, kamu kata tadi mau belanja ya? Iya. Ya udah belanja ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya. Iya, makasih banyak makasih ya Mas. Rira ya. Yuk. Wah, itu dia tuh. Ah, ini dia nih Lira. Gimana, Ra? Udah selesai belanjanya? Belum nih, tadi aku habis ketemuan sama Mas Jacob. Jadinya aku lupa deh mau belanja. Sekarang kamu temenin aku aja yuk belanja. Ayo, boleh. Tapi kita pamitan dulu sama Sobat Iwa. Nah Sobat Iwa, seru banget kan jalan-jalan di M Block Space dan M Block Market. Kalau kalian masih penasaran, langsung aja deh ke sini. Oke, kalau gitu kami pamit dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Iwa TV. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Yuk.